Selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan membahas manhwa tukang ngetrol di game. Cerita dimulai di masa depan, entah tahun berapa. Saat ini banyak para gamer memulai karirnya mereka di dunia ekspor. Di markas squad D1, saat ini para pemain sedang melakukan pertandingan di sana, tepatnya di game ROR. Skuadnya saat ini sudah menduduki peringkat nomor 1 di game tersebut. Mereka ditantang seseorang, namun di saat itu mereka bertemu dengan satu orang yang mereka incar di dalam game, yaitu Dex. Pertarungan solo lawan squad pun dimulai. Tanpa banyak bacot, Dex langsung mengeliminasi satu orang dengan satu kali serangan. Melihat kejadian ini, tim mabar tersebut sangat terkejut bahwa hero core-nya sudah terlock out. Sementara itu, Assassin berencana menyerang Dex dengan skill menghilang. Namun Dex bisa menahan serangan tersebut dan langsung menyerang balik. Setelah itu Dex langsung membantai mereka semua tanpa ada satu kata yang terucap. Tim ekspor nomor 1 pada game ROR dikalahkan dengan satu orang, yang membuat ketua party tersebut sangat kesal terhadap Dex. Siapa sih bajingan itu? Kata orang tersebut. Sementara itu di tempat lain, Young Jae-young, kita sebut Ji-young, ia saat ini sedang bersantai karena sudah menjadi yang teratas. Ji-young banyak menggunakan nickname dan saat ini bernama Dex. Tujuan Ji-young sudah tercapai. Peringkatnya saat ini sudah menjadi nomor 1 di game ROR. Setelah itu Ji-young mengirimkan pesan ke orang yang ia bantai sebelumnya bahwa untuk uninstall saja gamenya daripada lost track terus. Suatu hari berita pensiunnya Dex menyebar di komunitas ROR. Dex banyak dijuluki sebagai tukang ngetrol di game tersebut. Banyak yang menjadi korban karena ulahnya. Memang saat ini era teknologi semakin canggih, jadi banyak para gamer yang sudah pensi dan berganti ke game yang baru di era saat ini, yaitu Arcadia. Game online ini dibuat oleh 3 perusahaan besar, yaitu Ajin dan Argos Corporation serta Silicov. Game Arcadia ini sebuah permainan rahasia yang diciptakan melalui kolaborasi 3 perusahaan besar. Sebuah permainan yang tidak menggunakan komputer, namun mesin yang disebut Dreamer. Alat ini sebagai wadah game virtual reality untuk pertama kali diciptakan di dunia. Beberapa saat kemudian kurir paket datang ke rumah Ji-young. Mereka membawa pesan yang diminta Ji-young, yaitu Dreamer. Setelah itu Ji-young langsung menghapus akun ROR-nya dan berganti ke game Arcadia. Sudah 20 tahun Ji-young memainkan game tersebut, dan saat inilah ia harus berganti. Ji-young langsung menghapus akun dewanya dan beralih memainkan game virtual reality, yaitu Arcadia. Ji-young saat ini sudah langsung memasuki dunia game tersebut. Jadi ini ya rasanya memasuki game dunia virtual, kata Ji-young. Di dalam sistem game ini sungguh sangat kompleks. Banyak elemen-elemen yang masih tersembunyi dan masih belum terungkap. Mereka menyebutnya Easter egg atau hidden piece. Namun di dalam game tersebut, pecahan puzzle Easter egg diberikan ke karakter Alice. Entah siapa yang memberikan Easter egg tersebut. Saat ini Ji-young sudah berada di tempat awal respawn. Banyak para player yang sudah login hari ini. Ji-young juga mengecek statnya bahwa saat ini dirinya berlevel 1. Ia masih menggunakan nickname Dex di dalam game tersebut. Karena masih banyak newbie, Ji-young mendapatkan quest pertama untuk membunuh satu slime. Banyak pemain juga masih kaku memainkan game ini. Namun tidak dengan Ji-young. Dirinya mantan pro player dari game sebelah. Dirinya lebih mudah memainkan semua game termasuk Arcadia. Setelah itu ia mendapatkan quest tambahan, yaitu untuk membaca buku 100. Memang quest ini menyebalkan untuk para player, termasuk Ji-young. Di tempat lain, Ji-young saat ini sudah berada di perpustakaan. Ia diperhatikan 2 wanita yang kawaii. Mereka heran dengan satu player ini yang berhari-hari cuma membaca buku di perpustakaan tersebut, yaitu Ji-young. Beberapa saat kemudian, Ji-young menghampiri mereka untuk mencari lanjutan dari buku yang ia baca. Mendengar kata tersebut, cewek berkacamata ini terkejut
bahwa ada satu player yang menyadari bahwa buku yang dibaca Jae-young mempunyai lanjutan. Buku tersebut adalah histori dari game Arcadia ini. Karena Jae-young tahu jika ada kelanjutannya dari buku tersebut, maka dari itu Jae-young meminta volume kedua untuk dibaca. Cewek berkacamata tersebut memberikan buku yang diminta Jae-young. Jae-young juga penasaran kenapa volume kedua dari buku ini disembunyikan. Cewek ini mengatakan bahwa buku ini sangat istimewa dari buku yang lain, jadi hanya bisa didapatkan dengan memintanya secara langsung. Jae-young langsung mengambil buku tersebut. Namun sebuah sistem menyadari bahwa ada seseorang telah membuka quest skenario utama. Syarat hidden quest terpenuhi dan menempatkan pemain tersebut sebagai target analisis prioritas. Dalam buku volume kedua ini menceritakan bahwa ada satu legenda, bahwa ada satu orang yang mengembara yang menyembunyikan harta karunnya yang sangat berharga dan terletak di kota pemula di Danau Adelaide. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan harta karun tersebut. Dan menjadi rumor belaka yang masih tersebar. Harta karun tersebut bernama The Oldest Tracks of Darkness. Seiring berjalannya waktu, legenda tersebut sudah memudar dan banyak orang yang tidak tertarik dengan legenda tersebut. Maka dari itu Jae-young berniat untuk menemukan danau tersebut karena dia tahu bahwa letak berada di kota pemula. Jadi sudah pasti ada satu danau, yaitu Danau Erun. Setelah itu Jae-young langsung berangkat ke sana untuk mengeceknya. Jae-young berpikir bahwa legenda tersebut mungkin hanya rumor belaka, karena tidak mungkin harta karun tersebut disembunyikan di danau yang tenang seperti ini. Namun di saat itu Jae-young melihat quest yang terbuka, bahwa quest skenario utama sudah dibuka dan sebuah quest besar sudah tercipta. Quest ini rank B, bahwa untuk menemukan The Track of the Darkness. Jae-young tahu selama ini legenda tersebut benar adanya, bahwa harta karun tersebut memang nyata. Semua ini pasti akan menarik, kata Jae-young. Setelah mengecek keadaan sekitar, Jae-young langsung menyebur ke danau tersebut untuk mencari harta karun yang ia cari. Di tempat lain, pihak developer menyadari bahwa gamenya saat ini memberitahu bahwa quest skenario utama telah dibuka. Mereka menyadari bahwa ada satu player yang memicu quest ini terbuka. Maka dari itu mereka segera melaporkan ini ke atasan yang berwenang di Korea. Karena di dalam game Arcadia ini semua server belum melakukan quest skenario utama selain Korea. Padahal baru 4 hari pembukaan sudah ada satu orang yang memicunya. Akan tetapi berbeda di Amerika. Semua player di sana masih tenang walau quest utama belum terbuka selama 3 bulan. Di tempat lain, Jae-young gagal mendapatkan harta karun tersebut karena kehabisan napas di saat menyelam. Dia sudah mencapai 200 meter di dalam danau, akan tetapi belum menemukan dasarnya. Dia juga berniat untuk menyerah karena skillnya saat ini belum tinggi. Karena saat ini semua player sedang melakukan push rank, namun Jae-young masih ngegembel di pinggir danau. Dirinya juga masih punya hutang karena mesin dreamernya ngutang. Beberapa saat kemudian ia mengingat bahwa dirinya mempunyai hidden quest yang belum terselesaikan. Karena hidden quest ini adalah quest khusus untuk satu player saja. Maka dari itu Jae-young memutuskan akan mencobanya kembali di lain hari untuk mencari harta karun di dalam danau ini. Semoga hadiahnya tidak mengecewakan, kata Jae-young. Sementara itu di Amerika, kantor pusat Silicoff, seorang cewek bernama Jenica Paul Loli yang usianya 15 tahun sudah menjadi bagian penting di perusahaan tersebut. Gitu. Ia saat ini dihubungi oleh rekannya yang bernama Jack bahwa quest skenario utama telah terbuka di Korea. Mendengar berita ini, Jenica tidak percaya dan mengecek quest tersebut. Setelah dicek, Jenica terkejut bahwa konsep pada quest ini tidak memandang level dan memberikan penggunanya menentang semua peraturan yang ada. Di lain sisi, Jae-young berhasil menemukan harta karun tersebut selama 10 hari mencoba. Skill menyelamnya juga ditingkatkan lebih tinggi karena sudah berjuang keras untuk bertahan di dalam air. Harta karun ini bernama Black Nickel, sebuah artefak kuno yang misterius. Jae-young juga berpikir tidak akan menggunakan kalung tersebut karena mungkin beresiko. Akan tetapi ia akan mencobanya untuk memakainya. Notif pun muncul di depannya untuk meyakinkan Jae-young benar-benar yakin untuk memakainya.
Pertanyaan selalu diulang oleh notifikasi tersebut yang membuat Ji-young jengkel melihatnya. Notifikasi tersebut dikirim oleh seseorang yang misterius di game ini. Dia memperingatkan bahwa mulai sekarang Ji-young akan membuat kericuhan di dalam game Arcadia, sama seperti dirinya, karena sudah menyetujui untuk mengenakan kalung tersebut. Hidden quest milik Ji-young berubah menjadi tingkatan selanjutnya, yaitu Bard of Anarchy. Notifikasi tersebut juga memberitahu bahwa Ji-young sudah terlepas dari level dan mendapatkan plausibility. Ji-young juga mendapatkan misi tambahan, yaitu untuk membunuh player newbie sebanyak mungkin dan diberikan waktu selama 7 hari. Keesokannya, Ji-young berada di savana padang rumput. Tempat ini banyak newbie untuk melakukan leveling dengan mudah, karena monster slam di tempat tersebut ini berlevel rendah. Banyak player yang bersenang-senang di sana. Ji-young hanya bisa melihat mereka dari belakang. Ia sebenarnya tidak mau untuk membunuh seseorang dan menjadi PK. Ji-young sebelumnya berencana untuk menghapus akunnya dan memulai dari awal. Namun sistem memberitahu bahwa tidak bisa menghapus akunnya saat ini. Ia juga menyadari bahwa tidak perlu leveling lagi karena levelnya saat ini sudah dihapus. Ia berpikir bahwa sistem levelnya menghilang, maka akan menahan karakternya untuk berkembang. Mereka yang mempunyai kekuatan yang tinggi pasti mempunyai level yang tinggi pula. Ji-young mengingat perkataan orang yang misterius sebelumnya bahwa dirinya juga melakukan kekacauan di game ini. Pusing dengan pikirannya saat ini, Ji-young lebih baik turu di tempat tersebut. Ia selalu mengecek statusnya bahwa memang saat ini seperti masih level rendah. Namun ada perbedaan dari player yang lain. Ia memiliki stat plausibility. Dalam informasi tersebut, plausibility adalah sebuah peningkatan skill untuk memutarbalikkan hukum dunia. Ji-young masih bingung mengenai skill tersebut. Setelah itu, Ji-young mendapatkan misi baru untuk membunuh newbie sebelum mereka berganti kelas. Membunuh sebanyak mungkin dan diberi waktu 66 hari. Baiklah, jika misinya seperti ini, maka tidak ada pilihan lain selain mencobanya, kata Ji-young. Ji-young bersiap untuk menebas dua newbie ini dengan pedangnya. Akan tetapi, dua player tersebut diganggu oleh 3 player lainnya. 3 preman ini adalah seorang PK di tempat tersebut karena berlabel warna merah. Mereka beralasan bahwa tempat ini adalah wilayah buruannya. 3 preman tersebut menyuruh 2 newbie ini untuk pergi dari sini sebelum mereka dibunuh di tempat tersebut. Akan tetapi salah satu temannya sudah ditebas oleh Ji-young. Sayang sekali. Padahal aku tadi bisa membunuh dengan 1 kali tebasan, kata Ji-young. Ji-young langsung sat menebas semua player PK di sana dengan sekali serangan. Dan perlahan nama Dex berubah menjadi merah yang menandakan dirinya seorang PK atau player kill. Notifikasi menunjukkan bahwa plausibility Ji-young meningkat sesuai yang ia bunuh. Sementara itu, 2 newbie sebelumnya berterima kasih ke Ji-young karena telah menolongnya. Hei, slow, tidak usah berterima kasih. Kau juga akan kubunuh di sini karena ini adalah misiku, kata Ji-young. Dan setelah itu mereka mati terlog out karena ditebas Ji-young. Bukan hanya itu saja, Ji-young berencana membunuh semua orang yang ada di tempat tersebut. Di hari berikutnya, Ji-young masih mencari mangsa untuk ia bunuh. Hingga suatu malam ada 1 orang yang berhasil lari darinya. Namun orang tersebut akan mereport Ji-young jika membunuhnya. Akan tetapi Ji-young tidak peduli dan langsung menebas orang ini. Di dalam game Arcadia ini terdapat suatu sistem, yaitu death penalty atau larangan untuk login selama 24 jam. Sistem ini mencegah player agar tidak kecanduan bermain game setelah mereka mati di dalam game tersebut atau dibunuh player. Para developer juga merasa sangat sibuk hari ini karena banyak laporan bahwa banyak player newbie yang dibunuh seseorang. Sementara itu di dalam game, skor plausibility milik Ji-young sudah mencapai 1000. Berarti Ji-young sudah membunuh player sebanyak 1000 orang. Hasil looting semalaman ternyata bagus juga, kata Ji-young. Ji-young juga berpikir bahwa game nanti pasti akan mengejarnya.
jika dirinya selalu membantai semua para newbie. Akan tetapi dirinya tidak peduli akan hal tersebut. Lebih baik dirinya pulang dan turu. Namun setelah itu para slime datang menemui Ji-young. Notifikasi muncul bahwa slime dan dirinya menjalin pertemanan. Mereka meminta tolong ke Ji-young agar diselamatkan dari orang yang mengejarnya. Ji-young memancing para pemburu tersebut untuk mengikutinya. Setelah terpojok, Ji-young menjatuhkan dirinya ke jurang dan lockout sebelum dirinya jatuh. Semua rekaman ini sudah diunggah ke YouTube dan viral. Banyak yang melihat video tersebut. Dan ada satu player yang membantai para newbie serta monster slime yang susah dibunuh. Ada satu korban yang tidak terima. Ia berencana untuk balas dendam dan mengumpulkan semua player untuk ikut membantunya. Salah satu kelebihan di game Arcadia ini adalah skenario yang bisa dibuat berdasarkan perilaku usernya. Bukan hanya di dalam game saja, melainkan di forum juga berpengaruh ke dalam skenario tersebut. Semua hal ini dilakukan berkat AI yang mengawasi segalanya, yaitu Alice. Alice melihat banyak player yang berkumpul dan mengetahui alasan mereka. Alice memberikan perintah sebuah quest ke mereka semua untuk menangkap orang yang banyak membunuh newbie, yaitu Ji-young. Sementara itu tim developer panik bahwa semua player sudah menerima quest utama karena server baru dibuka beberapa hari saja, sudah melewati fase quest utama. Maka dari itu ketua pembuat skenario Kang Tae-hon memanggil semua timnya untuk melihat misi quest utama yang akan dijalankan. Rekannya mengatakan bahwa misi quest ini berhubungan dengan quest ACT-1. Mendengar penjelasan tersebut bahwa Tae-hon prediksinya salah. Quest ini adalah quest utama dalam skenario yang sudah berjalan. Setelah dicek, pimpinan kaget melihat skor PK-nya yang dimiliki Ji-young saat ini sudah mencapai 1000 player yang menjadi korban. Di lain sisi, orang pengangguran ini kembali bangun dari tidurnya dan menyalakan PC untuk update status. Ji-young melihat beritanya hari ini bahwa dirinya viral kembali. Pihak game memberikan hadiah jika pelaku pembunuh newbie bisa ditangkap atau dibunuh. Setelah itu, Ji-young kembali login untuk mencari mangsa baru. Namun Ji-young dihampiri slime. Slime ini merasakan ketakutan di saat para pemburu datang. Para pemburu tersebut datang menghampiri mereka. Ji-young meminta maaf jika slime ini mengganggu mereka. Satu player ini mendekati Ji-young untuk melihat muka Ji-young lebih dekat lagi. Akan tetapi Ji-young seolah dirinya diserang oleh dua player di depannya. Ji-young berteriak bahwa ada player PK di sini. Semua player di area tersebut mulai mendekati arah suara yang diberikan Ji-young. Setelah itu Ji-young kabur dari sana sebelum identitasnya diketahui semua orang. Semua player akhirnya mengajar dua player newbie ini yang dikira sebagai buronan PK. Di tempat lain, pertemanan Ji-young kepada slime sudah meningkat. Dan Ji-young juga mendapatkan titel karena tindakan menyelamatkan slime. Di saat itu, Ji-young menyadari bahwa plausibility bisa digunakan terhadap slime ini sebesar 1000 poin. Wow, jadi ini cara kerjanya ya, kata Ji-young. Akhirnya Ji-young mencoba untuk meningkatkan level slime ini dengan plausibility yang ia punyai. Ji-young mengupgrade slime tersebut sampai level 15. Bukan hanya satu, melainkan puluhan slime yang ia upgrade. Di dalam quest Arcadia, para pemain memang diharuskan membunuh monster untuk menyelesaikan quest yang mereka jalani. Setiap game pasti ada monster yang wajib mereka bunuh. Untuk para newbie, mereka diharuskan membunuh monster yang berlevel rendah, yaitu slime. Tapi bagaimana jika para slime ini menjadi kuat dan susah dibunuh? Para newbie saat ini memang sangat kesulitan untuk membunuh satu slime saja. Bahkan mereka bisa dibunuh hanya dengan sekali senggol dan langsung lockout saja. Yang paling kampretnya, mereka langsung terkena penalti selama 24 jam dan tidak bisa login kembali karena alasannya mereka mati dibunuh. Ji-young melihat situasi saat ini di atas tebing. Para slime yang sudah diupgrade olehnya memiliki daya tahan dan serangan yang kuat untuk melawan newbie. Dia berpikir bahwa ini adalah dampak dari plausibility yang ia berikan kepada slime tersebut jika mereka berubah menjadi agresif. Ji-young melihat para player yang dulu mengejarnya, namun mereka terbunuh dengan sekali serangan oleh para slime. Dengan begini, skor plausibility milik Ji-young perlahan mulai bertambah selama slime membunuh para player.
Ini jauh lebih baik dari yang kukira, kata Ji-young. Setelah 2 jam menunggu, Ji-young sudah banyak membunuh para newbie dengan slam yang ia perkuat. Ia juga berpikir tidak akan mencari misi lain, dan saat ini berfokus untuk meningkatkan para slam yang lain untuk diperkuat. Sementara itu, para developer kebingungan dengan gamenya. Mereka melaporkan bahwa stat para slam telah diperkuat secara tidak normal. Oleh karena itu, banyak peningkatan korban pada player newbie. Dan situasi saat ini masih berjalan hingga sekarang. Para developer juga heran bahwa para slam tiba-tiba lebih kuat 10 kali lipat dari sebelumnya. Pimpinan tahu jika para player newbie daya tahannya masih rendah. Maka dari itu memang sudah pasti jika mereka terkena serangan sekali senggol pasti akan mati. Maka dari itu selaku orang yang bertanggung jawab di sini, dia berencana untuk mengeceknya secara langsung di dalam game. Ia memasuki Dreamer untuk mulai login ke dalam game. Di dalam game tersebut ia berada di sistem pimpinan bertemu dengan AI yang bernama Alice. Dan setelah itu manhwa tukang ngetrol bersambung di sini. Kita lanjutkan di next chapter berikutnya. Sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next video.